Halo bro, ini yang kemarin pada tanya, eh ada yang nanyain sih, bang atau mas gitu, kalau aplikasi di Android abang yang sebagai RT RW Net itu eh pakai apa gitu loh, atau ada apa aja gitu yang kira-kira yang buat maintenance atau ngecek mungkin trouble apa gimana. Nah ini sekedar share aja lah bro, yang kemarin ada yang nanya itu. Jadi kalau aplikasi yang di HP aku itu eh, khususnya yang buat RT RW Net ya. Itu yang pertama kalau menurut aku yang paling wajib itu ya. Pertama satu yaitu dari TP-Link dulu, yaitu aplikasi Tether App. Jadi aplikasi ini apa gunanya itu buat manajemen di router merek TP-Link ya. Ini hampir bisa digunakan untuk semua semua seri router TP-Link. Dari seri yang mungkin sekarang paling murah ya. Berarti WR820N sampai yang tertinggi itu ada yang sekitar 4 sampai 4,5 juta. Itu bisa dikendalikan dari sini juga. Terus ada juga satu lagi. Nah, ini kalian tahu lah pasti kalau inilah. Ini dari vendor Ubiquiti atau mungkin kita biasa nyebutnya UBNT ya. Jadi ini Ubiquiti WiFi Man. Jadi WiFi Man ini biasanya tak gunakan buat analisa ketika ada ada router atau access point di hotspot yang SSID-nya itu sama. Nah, kebetulan kadang kita mau melakukan setting cuman ataupun pas mati ya, kita bisa ngelacak itu yang merek mana. Kadang kan nggak selalu satu merek ya, katakanlah kalau aku sendiri biasanya kan beli yang bekasan gitu loh. Jadi di sini bisa kelihatan semua, bahkan dari mereknya itu sendiri ya. Misal ini yang aku punya itu kan yang atas donggol Menet itu kan pakai Huawei. Di sini kelihatan juga frekuensinya di 2417 MHz channel 2. Terus ada kekuatan sinyalnya. Terus manufacturer berarti merek ya. Terus security WPA2 PSK WH speed. Terus channel width-nya itu 40 MHz, distance 0 ya, di depan aku sendiri sih. Terus kalau di analyzer ini juga ada, terus ada sinyalnya dapat berapa gitu, kelihatan semua. Terus ya ini yang kanan atas ini ada logo speaker ya. Jadi kalau kita klik, nah itu bisa nandain kekuatan bunyinya gitu loh. Jadi kalau bunyinya sinyalnya semakin bagus, maka akan semakin nyaring gitu. Terus kalau ini yang di bawah, yang di channel itu lagi, nah ini kita bisa juga melakukan analisa kalau misalnya frekuensinya itu gimana gitu loh. Soalnya kalau kasusnya kita banyak apa banyak akses point hotspot itu kan kadang ada suatu ketika kita itu malah frekuensinya sama atau bisa dikatakan bentrok gitulah. Nah ini kita bisa cek di sini. Jadi ini router yang kedetek di HP kita, SSID yang kedetek di HP kita itu frekuensinya berapa di channel berapa saja, kekuatan berapa dBm sampai frekuensinya berapa. Ini untuk yang 5 GHz kosong, soalnya kemarin router gigabitnya tewas gara-gara saya oprek pakai OpenWRT. Lanjut
ini ada lagi menu discovery. Nah untuk discovery, nah ini bisa ngelacak gateway ya. Gateway katakanlah ini aku pakai Huawei, gateway-nya berapa, dapat IP berapa, berarti ini ambil yang gateway. Terus ini ada IP yang connect berapa. Nah ini yang berarti yang dongle 921 ini punya HP aku sendiri. Terus yang ini yang ada logo Mi-nya generic ini lampu pintar ya, punya Xiaomi di kamar. Terus selanjutnya ada menu speed test. Nah kalau di speed test ini kita bisa melakukan speed test, kita dapat berapa, terus servernya juga dari mana. Sayangnya ini karena software punya nih UBNT ya. Jadi ini tuh servernya masih pakai server Singapura. Jadi kalau untuk bandwidth test kalau menurut aku kurang valid sih. Soalnya kalau bandwidth test sendiri aku sering makainya yang lokal gitu loh. Gitu. Terus udah kita keluar. Terus ada lagi. Nah, ini ya bisa dikatakan software ambiar ini hampir sama seperti TP-Link Tether App, tapi ini hanya untuk router merek Huawei ya. Ini namanya Huawei Highlink, hampir sama. Nah ini ada device yang online berapa, terus yang offline berapa. Terus kalau kita geser ke arah kanan, nah ini small range of wifi coverage. Lah ini kita bisa nentuin juga kekuatan atau sinyal wifi dari router Huawei kita itu mau yang middle, standar atau low yang sinyalnya kecil tapi bisa ngirit daya gitu loh. Terus selanjutnya ada guest wifi. Nah ini kita bisa setting wifi-nya gimana untuk tamu mau di set apa tidak. Untuk lebih detailnya ntar aku susulin aja reviewnya kalau untuk aplikasi ini. Terus kita keluar dulu. Nah ini kalau My IndiHome ya udah tau lah. Ini aplikasi buat apa? Buat kita yang mau cek tagihan atau masukin ID IndiHome kita. Di sini aku, nah ini untuk yang WMS, ini yang indinya pakainya yang dual play. Nah ini dual play kecepatan 100, ini penggunaannya. Terus ini kalau kita klik beli, kita mau beli add-on apa, ada seamless, speed on demand, upgrade speed, TV storage, mini pack, dan lain-lain lah, intinya kayak gitu. Untuk reviewnya ntar kita nusul. Terus selanjutnya, nah ini mungkin bagi kalangan RT RW net, aplikasi sejuta umat. Ya nggak sejuta umat juga sih, aplikasi umat RT RW net. Nah ini kita bisa dispatch di sini, reviewnya ntar aja ya biar lebih paham. Nah terus selanjutnya ini ada wifi router admin. Nah ini kita hampir mirip kayak wifi man, cuman di sini lebih komplit ya, atau katakanlah hampir mirip kayak kita mau setting router, cuman ini lebih ke tampilannya hampir kayak ke web ya. Jadi kita bisa cari misalnya pakai router merek apa, terus login defaultnya berapa. Nah ini di sini kelihatan semua, ada Tricom, ada Action Tech. Ini hampir kayak router-router seluruh dunia sih. Komplit banget ini sampai bawah. Udah.
Terus nah ini selanjutnya time viewer. Nah kalau ini udah paham lah buat apa gitu loh. Kalau apa, kalau time viewer menurut saya ini penting ya. Biasanya kalau aku digunain buat apa namanya, buat remote dari khususnya dari HP ke PC ya. Kadang kita mau remote PC tapi dari HP untuk review nyusul-nyusul. Terus selanjutnya WiFi ID Go. Lah ini kalau kita mau cari lokasi WiFi ID atau mungkin mau beli apa ya, beli voucher WiFi ID, terus ya cuma ngecek aja sih. Menurut aku ini kurang sempurna sih kalau dari pihak developer Telkomnya sendiri. Terus selanjutnya ya ini udah paham, Google Map, Kompas. Oh ya, ini kalau apa, di sini aku pakai handphone Redmi Note 5 ya. Jadi ya tahulah kalau ini buat kompas. Jadi kalau kita mau point to point, titik koordinatnya kita udah pointing, udah tentuin gitu loh. Ini biasanya kalau aku naik tower aku bawa, terus ini buat patokan. Terus kalau kita geser ke kanan, nah ini hampir mirip kayak clinometer. Ini kalau yang belum tahu buat apaan gitu loh. Jadi ini kalau kita mau pointing itu kita bisa ngatur atau bisa buat kita patokan kemiringan antena point to point kita. Untuk reviewnya ntar aku kasih segmen sendiri. Terus lah ini aplikasi dari FTK ya. Ini kalau yang ini satu apa, satu developer sama Termuk. Ini kalau aku gunain buat misal kalau ada gangguan apa gimana, kita bisa melakukan ping dari Android ya, katakanlah ke DNS Google gitulah. Nah ini kalau misalnya ada gangguan, kita bisa ping di sini. Mau ping ke DNS atau gimana, ntar kita bisa lewat sini. Nah misalnya kita ping ke detik.com. Nah ini tadi ke Google nggak mau, soalnya apa, DNS-nya udah aku ganti gitu loh. Dari sini ntar kelihatan kalau connect apa enggak, loss apa enggak gitu loh. Terus lah ini ProTrack, kalau aku biasanya ya hampir sama kayak yang tadi di Kompas. Cuman aduh, ini iklan yang ganggu amat ini ya. Nah, ini lebih valid lagi sih. Jadi kita bisa ngatur kemiringan. Nah, ini misalnya kemiringan access point berapa, 5 derajat atau naiknya berapa derajat. Ini biasanya aku gunain ketika lagi point to point buat patokan aja sih. Terus selanjutnya, nah ini ada choose SSH. Nah ini penting nggak penting juga sih. Jadi kalau ini intinya hampir, kalau di apa namanya, kalau di PC mungkin mirip kayak putih ya. Jadi ini kita bisa melakukan buat SSH ke mikrotik atau ke router kita yang sudah support SSH, bisa nentuin port juga. Terus ini untuk fast ya hampir kayak speed test, cuman ini pakai servernya Netflix sih. Ini server global. Ini jarang aku pakai juga sih, tapi kadang sering buat patokan juga untuk kecepatannya berapa gitu loh, yang real gitu, yang naik turunnya. Terus ini
My Telkomsel ya tau lah buat ngecek pulsa gitu. Kayaknya udah segitu dulu. Kalau yang mau tanya-tanya juga boleh di aku di kolom komentar mungkin. Dari aku Lukman Hakim pamit.